Pernahkah Anda membayangkan bisa memanen puluhan kilogram makanan segar dari area yang tidak lebih besar dari keset pintu masuk rumah Anda? Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang terdengar mustahil, yaitu cara memberi makan keluarga Anda hanya dengan lahan seluas 2 kaki persegi, atau sekitar 0,2 meter persegi. Trik ajaib ini berasal dari kearifan tradisional suku Amish dalam menanam kentang. Saya berjanji, di akhir video ini, Anda akan melihat halaman belakang, balkon, atau bahkan teras kecil Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa cara kita menanam sayuran selama ratusan tahun terakhir ini mungkin keliru untuk mereka yang kekurangan lahan? Ya, selama ini kita selalu berpikir bahwa menanam itu harus melebar ke samping. Padahal ada sebuah rahasia kuno yang membalikkan fakta tersebut. Jika Anda merasa berkebun itu butuh tanah yang luas dan biaya mahal, bersiaplah untuk terkejut. Trik ini sangat jenius sekaligus sangat sederhana. Jadi, apakah Anda tim yang percaya bahwa kita butuh ladang luas untuk bertani? Atau Anda siap mencoba hal baru yang revolusioner ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita bongkar rahasianya bersama-sama. Sebelum kita masuk ke langkah demi langkahnya, mari kita pahami dulu dari mana metode luar biasa ini berasal. Suku Amish adalah kelompok masyarakat tradisional di Amerika Serikat yang dikenal sangat menolak teknologi modern. Mereka hidup dengan cara yang sangat sederhana, mengandalkan alam, dan bertani menggunakan tenaga manual atau bantuan hewan. Karena mereka harus menyediakan makanan untuk keluarga besar sepanjang tahun. Tanpa mesin traktor canggih atau pupuk kimia buatan, mereka mengembangkan teknik pertanian yang sangat efisien. Mereka harus memutar otak untuk mendapatkan hasil panen maksimal dari setiap jengkal tanah dan setiap tetes keringat yang mereka keluarkan. Salah satu teknik paling brilian yang mereka wariskan adalah metode menanam kentang secara vertikal. Kentang adalah sumber karbohidrat utama yang bisa disimpan lama untuk persediaan musim dingin. Bagi mereka, kentang adalah penopang hidup. Oleh karena itu, menciptakan cara untuk melipat gandakan hasil panen kentang di area yang kecil bukan sekadar hobi, melainkan strategi bertahan hidup yang krusial. Metode yang akan kita pelajari ini adalah intisari dari efisiensi ruang dan tenaga yang telah teruji oleh waktu selama bergenerasi. Pernahkah Anda menatap halaman belakang Anda yang kecil dan berpikir bahwa Anda tidak mungkin bisa menanam makanan sendiri? Mungkin Anda tinggal di apartemen dengan balkon yang sempit, atau mungkin halaman rumah Anda sudah dipenuhi dengan perabotan lain. Banyak orang mengira bahwa untuk bertani dan menghasilkan panen yang melimpah, kita membutuhkan lahan berhektar-hektar. Kita sering membayangkan ladang kentang yang membentang luas hingga ke ujung cakrawala. Tapi, mari kita hancurkan mitos tersebut hari ini juga. Ya, Anda tidak salah dengar. Anda sama sekali tidak membutuhkan tanah yang luas untuk mulai mandiri secara pangan. Bayangkan sebuah area yang hanya berukuran sekitar 0,2 meter persegi. Itu kira-kira sama dengan ukuran sebuah ubin lantai besar di ruang tamu Anda. Sangat kecil, bukan? Di atas lahan sekecil itulah kita akan bekerja. Kunci utamanya bukanlah seberapa luas tanah yang Anda miliki secara mendatar. Rahasianya terletak pada cara kita memanfaatkan ruang kosong di udara, tepat di atas tanah tersebut. Daripada menanam secara horizontal yang memakan tempat, kita akan menanam secara vertikal. Konsep ini mengubah pola pikir dari mendatar menjadi menjulang ke atas, sehingga potensi panen Anda menjadi jauh lebih besar di area yang terbatas. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membangun wadah atau strukturnya. Kita menyebutnya sebagai menara kentang. Anda tidak perlu membeli peralatan mahal di toko pertanian untuk membuat menara ini. Suku Amish menggunakan bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar mereka. Anda bisa menggunakan kayu bekas, papan palet, atau bahkan gulungan kawat ram yang dibentuk melingkar. Jika Anda menggunakan kawat ram,
Pastikan Anda melapisinya dengan jerami tebal di bagian dalam agar tanah tidak tumpah keluar. Beberapa orang di kota modern bahkan menggunakan tong plastik bekas yang dilubangi atau karung tebal khusus tanaman. Tujuan utama dari struktur ini adalah untuk menahan tanah agar tetap menjulang ke atas. Mari kita ambil contoh menggunakan kawat ram melingkar, karena ini adalah yang paling mudah dan murah. Anda cukup memotong kawat sepanjang kira-kira 1,5 meter, lalu satukan ujungnya hingga membentuk tabung silinder yang tingginya sekitar 1 meter. Letakkan silinder ini di atas area lahan 0,2 meter persegi Anda. Struktur sederhana inilah yang akan menjadi pabrik kentang pribadi Anda. Pastikan pondasinya cukup stabil agar tidak mudah tertiup angin saat menara ini sudah terisi penuh oleh tanah nantinya. Sekarang, mari kita bicarakan tentang media tanamnya. Banyak pemula berpikir bahwa mereka bisa menggunakan tanah apa saja dari halaman rumah. Ini adalah kesalahan besar yang sering membuat panen menjadi gagal. Tanah liat yang padat akan mencekik akar kentang dan membuatnya busuk. Resep rahasia suku Amish untuk menara ini adalah media tanam yang sangat gembur, ringan, dan kaya akan nutrisi. Anda harus membuat campuran yang tepat. Siapkan sepertiga tanah kebun yang bagus, sepertiga kompos organik atau kotoran hewan yang sudah matang, dan sepertiga sisanya adalah bahan yang bisa menahan udara seperti jerami kering, daun kering, atau sekam padi. Jerami adalah kunci utamanya. Mengapa jerami sangat penting? Karena jerami memberikan ruang udara di dalam tanah. Umbi kentang membutuhkan tanah yang sangat longgar untuk bisa tumbuh membesar tanpa hambatan. Jika tanahnya terlalu keras, kentang Anda akan tumbuh kerdil dan bentuknya aneh. Campur semua bahan ini dengan rata sebelum Anda memasukkannya ke dalam menara. Ingat, kita sedang menciptakan lingkungan hotel bintang 5 untuk kentang-kentang tersebut. Semakin gembur campuran tanah Anda, semakin besar dan banyak pula kentang yang akan Anda panen nanti. Selanjutnya, kita harus mempersiapkan bibit kentangnya. Anda tidak menanam kentang dari biji seperti menanam tomat atau cabai. Anda menanamnya langsung dari umbi kentang itu sendiri. Namun, jangan sembarangan menggunakan kentang dari dapur yang sudah disemprot bahan kimia penghambat tunas. Belilah bibit kentang khusus atau gunakan kentang organik yang sudah mulai mengeluarkan tunas kecil. Tunas kecil ini sering kita sebut sebagai mata kentang. Jika ukuran bibit kentang Anda sebesar bola tenis, Anda bisa memotongnya menjadi 2 atau 3 bagian. Syaratnya, pastikan setiap potongan memiliki setidaknya 2 atau 3 mata tunas yang sehat. Setelah dipotong, jangan langsung ditanam ke dalam tanah. Ini adalah mitos yang sering menyesatkan. Anda harus membiarkan potongan kentang tersebut di tempat yang kering dan teduh selama 1 atau 2 hari. Proses ini bertujuan untuk menyembuhkan luka potongan kentang. Luka yang mengering akan membentuk lapisan pelindung mirip kulit tipis. Jika Anda langsung menanam kentang yang baru dipotong dan masih basah, kemungkinan besar kentang itu akan membusuk di dalam tanah karena serangan jamur atau bakteri. Kesabaran di tahap awal ini akan menyelamatkan seluruh panen Anda. Mari kita mulai proses penanaman lapisan pertama. Ini adalah fondasi dari seluruh panen melimpah Anda. Masukkan campuran tanah gembur yang sudah kita buat tadi ke dasar menara kawat Anda. Buatlah lapisan setebal, kira-kira 10 hingga 15 cm. Ratakan tanah tersebut perlahan, jangan ditekan terlalu keras agar tetap ada rongga udara. Ambil sekitar 4 potongan bibit kentang yang sudah disembuhkan tadi. Letakkan bibit-bibit tersebut di atas lapisan tanah. Posisikan agar mata tunasnya menghadap ke atas atau sedikit menyamping menghadap ke dinding kawat. Berikan jarak yang cukup di antara setiap bibit, jangan menaruhnya bertumpuk di tengah. Meletakkan tunas menghadap ke arah dinding luar menara adalah trik yang sangat cerdas. Tunas yang menghadap keluar akan lebih mudah menemukan celah untuk mendapatkan sinar matahari dan sirkulasi udara yang baik.
Setelah bibit diletakkan dengan sempurna, tutup kembali dengan lapisan tanah campuran setebal 10 cm. Siram perlahan dengan air secukupnya hingga tanah terasa lembab, bukan basah kuyup. Sekarang, tugas pertama Anda sudah selesai. Bibit-bibit ini sedang bekerja keras di dalam kegelapan untuk menumbuhkan akar dan daun pertama mereka. Inilah saatnya kita menguji kesabaran Anda. Berkebun selalu mengajarkan kita untuk menunggu dengan penuh harapan. Setelah penanaman pertama, Anda harus memantau menara Anda setiap hari. Anda sedang menunggu kemunculan daun-daun hijau kecil yang akan menembus permukaan tanah. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu, tergantung pada suhu udara di lingkungan Anda. Begitu Anda melihat tunas hijau muncul dan tumbuh setinggi kira-kira 15 hingga 20 cm, bersiaplah. Disinilah letak trik rahasia suku Amish yang sebenarnya dimulai. Mayoritas petani biasa akan membiarkan tanaman itu tumbuh meninggi begitu saja. Tapi kita tidak akan melakukan itu. Saat tanaman kentang Anda sudah cukup tinggi, Anda harus melakukan tindakan yang mungkin terlihat kejam bagi pemula. Anda harus menimbun daun-daun hijau tersebut dengan campuran tanah dan jerami yang baru. Ya, Anda menutupi hampir seluruh tanaman itu dan hanya menyisakan bagian pucuk daun paling atas sekitar 5 cm saja. Proses menimbun ini sering disebut sebagai teknik pembumbunan. Tindakan ini mungkin membuat Anda khawatir tanaman akan mati. Tapi percayalah, ini adalah kunci dari keajaiban menara kentang. Mengapa kita harus menimbun tanaman yang sedang tumbuh subur? Bukankah itu aneh? Disinilah keajaiban biologi tanaman kentang terjadi, dan suku Amish telah memahami rahasia ini sejak lama. Tanaman kentang memiliki sifat adaptasi yang sangat unik. Ketika batang utamanya ditimbun dengan tanah yang gelap dan lembab, batang tersebut tidak akan membusuk. Sebaliknya, batang yang terkubur itu akan berubah fungsi. Dari pori-pori batang tersebut akan muncul akar-akar baru yang merambat ke samping. Dan tahukah Anda apa yang tumbuh dari akar-akar baru ini? Ya, benar sekali. Umbi-umbi kentang yang baru. Jadi, setiap kali Anda menimbun batang tanaman ke atas, Anda secara paksa menciptakan lapisan akar baru yang akan menghasilkan lapisan kentang baru. Proses ini mengubah satu tanaman pendek yang hanya menghasilkan beberapa umbi menjadi sebuah menara vertikal yang penuh dengan kentang di berbagai tingkat ketinggian. Jika Anda hanya membiarkannya tumbuh mendatar di tanah biasa, Anda hanya mendapat satu lapisan kentang. Dengan trik menimbun ini, Anda memanipulasi ruang vertikal untuk melipat gandakan hasil panen hingga 5 atau 6 kali lipat dari ukuran lahan yang sebenarnya. Ini sungguh sebuah rekayasa alam yang sangat cerdas. Setelah Anda menimbun tanaman, siklus ini akan terus berlanjut. Tanaman kentang tidak akan menyerah. Dalam beberapa hari, pucuk daun yang tersisa akan tumbuh meninggi kembali, berusaha mencari sinar matahari. Biarkan mereka tumbuh hingga mencapai ketinggian sekitar 20 cm lagi dari permukaan tanah yang baru. Dan apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Betul sekali, Anda menimbunnya lagi. Tambahkan campuran tanah, kompos, dan jerami. Sisakan hanya sedikit pucuk daun di bagian paling atas. Anda akan mengulangi proses luar biasa ini terus-menerus selama beberapa minggu ke depan. Timbun, biarkan tumbuh, timbun lagi, biarkan tumbuh lagi. Perlahan tapi pasti, menara kawat Anda yang awalnya kosong akan mulai terisi penuh hingga ke bagian atas. Selama proses ini, sangat penting untuk menjaga kelembapan tanah. Jangan biarkan menara Anda mengering. Ingatlah bahwa karena kita menggunakan wadah vertikal yang terekspos udara di semua sisinya, tanah di dalam menara akan jauh lebih cepat kering dibandingkan tanah di kebun biasa. Siramlah secara rutin, tetapi pastikan air tidak menggenang di dalam. Inilah mengapa jerami di dalam campuran tanah sangat penting untuk menjaga keseimbangan air.
Mari kita bahas secara khusus tentang teknik penyiraman, karena ini sering menjadi penyebab utama kegagalan. Mitos yang beredar adalah Anda cukup menyiram dari bagian atas menara saja. Ini salah besar. Jika menara Anda sudah setinggi 1 meter, menyiram hanya dari atas akan membuat air kesulitan mencapai lapisan bawah tempat akar-akar pertama berada. Lapisan bawah bisa menjadi sangat kering, sementara bagian atas membusuk karena terlalu basah. Cara terbaik untuk menyiram menara kentang adalah dengan menyiramnya dari atas dan juga dari sela-sela kawat di bagian samping secara merata. Anda bisa menggunakan selang dengan semprotan halus untuk membasahi dinding jerami di sekeliling menara. Beberapa petani yang kreatif bahkan meletakkan sebuah pipa paralon yang sudah dilubangi di tengah-tengah menara sejak awal penanaman. Jadi, ketika mereka menyiram air ke dalam pipa tersebut, air akan langsung meresap ke berbagai lapisan tanah secara otomatis dari dalam. Ini adalah trik tambahan yang sangat direkomendasikan. Pastikan seluruh bagian menara mendapatkan kelembapan yang merata, layaknya sebuah spons besar yang basah. Selain air, kita tidak boleh melupakan kebutuhan energi utama tanaman, yaitu sinar matahari. Tanaman kentang adalah pecinta matahari sejati. Untuk memproduksi energi yang dibutuhkan guna membesarkan umbi-umbi di dalam tanah, daun kentang harus melakukan fotosintesis secara maksimal. Pastikan Anda meletakkan menara kentang Anda di lokasi yang mendapat sinar matahari langsung minimal 6 hingga 8 jam setiap harinya. Jika Anda meletakkannya di sudut balkon yang teduh dan gelap, tanaman akan tumbuh tinggi dan kurus pucat karena mati-matian mencari cahaya. Tetapi mereka tidak akan memiliki sisa energi untuk membentuk umbi kentang. Jadi, sebelum membangun menara, perhatikan arah pergerakan matahari di rumah Anda. Pilihlah area yang paling terang benderang. Jangan khawatir jika cuaca terasa sangat panas, asalkan Anda selalu menjaga jadwal penyiramannya. Keseimbangan antara sinar matahari yang melimpah dan tanah yang lembab namun berongga adalah formula mutlak untuk menjamin kesuksesan panen Anda nanti. Memilih lokasi yang salah di awal bisa membuang waktu berminggu-minggu pekerjaan Anda secara sia-sia. Seiring berjalannya waktu dan menara Anda semakin tinggi, masalah baru mungkin akan muncul, yaitu hama dan penyakit. Suku Amish tidak menggunakan pestisida kimia yang beracun, dan Anda pun sebaiknya tidak menggunakannya. Salah satu keuntungan menanam kentang secara vertikal di dalam menara yang tinggi adalah sirkulasi udara yang sangat baik di sekitar daun. Sirkulasi udara ini secara alami mencegah pertumbuhan penyakit jamur yang sering menyerang ladang kentang konvensional yang lembab. Namun, Anda tetap harus waspada terhadap serangga pemakan daun. Jika Anda melihat ada ulat atau kumbang kecil di daun kentang Anda, solusi paling sederhana dan efektif adalah memungutnya secara manual dengan tangan setiap pagi. Anda juga bisa menyemprotkan campuran air dan sabun cuci piring ringan atau larutan minyak mimba yang dikenal sebagai neem oil ke bagian daun. Minyak mimba adalah pestisida organik yang sangat ampuh dan aman bagi lingkungan. Menjaga kebersihan area di sekitar menara juga penting untuk mencegah hama bersembunyi. Dengan perawatan alami ini, kentang Anda akan tumbuh sehat 100% secara organik. Selain air dan matahari, nutrisi tambahan juga sangat dibutuhkan. Ingatlah bahwa tanaman di dalam menara ini sedang bekerja sangat keras, menghasilkan lapisan demi lapisan kentang baru di ruang yang sangat terbatas. Campuran kompos di awal memang bagus, tetapi nutrisi itu akan cepat habis terserap. Oleh karena itu, kita perlu memberikan pupuk tambahan. Jangan gunakan pupuk kimia dengan kandungan nitrogen yang terlalu tinggi. Pupuk nitrogen tinggi hanya akan memancing pertumbuhan daun yang lebat, tetapi umbi kentangnya akan menjadi kecil. Gunakanlah pupuk organik cair yang kaya akan fosfor dan kalium, seperti teh kompos, pupuk rumput laut, atau pupuk dari kotoran burung.
Anda bisa menyiramkan pupuk cair ini ke seluruh bagian menara setiap 2 minggu sekali. Fosfor dan kalium adalah nutrisi spesifik yang bertugas mendorong pembentukan dan pembesaran umbi kentang di dalam tanah. Anggap saja Anda sedang memberikan vitamin khusus agar kentang-kentang tersebut bisa tumbuh seukuran kepalan tangan orang dewasa. Pemberian makan yang rutin dan tepat sasaran ini membedakan antara panen yang sekadar cukup dan panen yang luar biasa melimpah. Akhirnya, setelah berminggu-minggu mengulang proses menimbun tanah, menara Anda akan mencapai batas tertingginya. Anda tidak bisa menimbunnya lagi. Pada titik ini, biarkan tanaman kentang tumbuh secara alami di bagian puncaknya. Tanaman ini akan tumbuh subur, membentuk kanopi rimbun dengan daun-daun hijau gelap yang tumpah ruah keluar dari sela-sela kawat. Pemandangan ini sangat indah dan memuaskan. Menara Anda kini terlihat seperti semak belukar vertikal yang rimbun. Di fase ini, tugas utama Anda hanyalah menyiram dan memberikan pupuk cair, lalu membiarkan alam mengambil alih sepenuhnya. Di dalam kegelapan tanah, keajaiban sedang terjadi tanpa Anda sadari. Ratusan calon kentang kecil sedang membesar setiap harinya, menyerap energi yang dikirimkan oleh daun-daun di atas. Fase menunggu ini seringkali terasa paling lama, karena kita menjadi sangat penasaran dengan apa yang terjadi di dalam sana. Bersabarlah. Jangan mencoba mengintip atau menggali bagian dalam menara, karena Anda bisa merusak akar halus yang sedang bekerja keras. Biarkan waktu yang menyelesaikan mahakarya ini. Tanda pertama yang menunjukkan bahwa panen semakin dekat adalah munculnya bunga. Tanaman kentang Anda akan mulai mengeluarkan bunga-bunga kecil yang cantik, biasanya berwarna putih, merah muda, atau sedikit keunguan. Kemunculan bunga ini adalah indikator biologis yang penting. Saat bunga mekar, itu pertanda bahwa umbi kentang di dalam tanah sedang dalam masa pertumbuhan paling cepat. Mereka sedang menyedot semua energi untuk mencapai ukuran maksimal. Tetap jaga kelembapan tanah di fase kritis ini. Jangan sampai tanaman stres karena kekurangan air saat sedang berbunga. Beberapa minggu setelah bunga mekar dan akhirnya layu atau gugur, Anda akan melihat perubahan besar pada tanaman Anda. Perubahan ini sering membuat para pekebun pemula menjadi panik luar biasa. Tiba-tiba saja, daun-daun kentang yang tadinya hijau segar akan mulai menguning. Perlahan-lahan seluruh tanaman akan terlihat seperti layu, mengering, dan seolah-olah mati secara tragis. Jangan panik. Saya ulangi, jangan panik dan jangan langsung membongkarnya. Ini bukan tanda kegagalan. Menguning dan matinya daun kentang adalah proses alami yang harus terjadi. Ini adalah tanda pasti dari alam bahwa tanaman telah menyelesaikan tugas utamanya. Tanaman telah memindahkan semua energi terakhir dari daun ke dalam umbi kentang di bawah tanah. Pertumbuhan umbi sudah 100% selesai. Ketika seluruh bagian atas tanaman telah mengering dan berwarna coklat, Anda harus menghentikan penyiraman sepenuhnya. Ini adalah langkah yang sangat krusial. Biarkan tanah di dalam menara mengering selama kurang lebih 2 minggu. Banyak orang gagal di tahap akhir ini karena mereka terlalu terburu-buru membongkar menara. Mengapa kita harus membiarkannya kering selama 2 minggu? Proses puasa air ini bertujuan untuk mengeraskan atau menyembuhkan kulit kentang di dalam tanah. Kulit kentang yang awalnya tipis dan mudah terkelupas akan menjadi tebal dan kuat. Kulit yang kuat ini sangat penting agar kentang tidak mudah membusuk saat disimpan nanti. Memberi waktu penyembuhan di dalam tanah adalah rahasia agar hasil panen Anda bisa bertahan lama berbulan-bulan di ruang penyimpanan. Setelah 2 minggu masa pengeringan terlewati, tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu. Ini adalah momen puncak dari seluruh kerja keras Anda. Hari panen telah tiba. Inilah bagian yang paling menyenangkan dari menggunakan metode menara kentang. Jika Anda menanam di tanah biasa, Anda harus menggali tanah dengan garpu rumput yang berat, membungkuk hingga punggung sakit, dan berisiko menusuk kentang Anda tanpa sengaja. Tetapi dengan menara kawat ini,
proses panen menjadi sangat mudah dan dramatis. Anda cukup melepaskan ikatan kawat ramnya dan membukanya seperti sebuah kado raksasa. Atau jika Anda menanamnya di dalam karung, Anda cukup merobek atau menggulingkan karung tersebut. Saat penopangnya dilepaskan, seluruh menara tanah akan runtuh ke bawah dengan sendirinya. Dan di saat itulah, keajaiban akan terungkap di depan mata Anda. Anda akan melihat ratusan butir kentang berwarna keemasan berguguran dari setiap lapisan tanah. Ini adalah pemandangan yang sangat memuaskan, layaknya menemukan harta karun koin emas yang tersembunyi. Kegembiraan saat membongkar menara kentang ini sangat sepadan dengan semua penantian panjang Anda. Kumpulkan semua kentang dari tumpukan tanah tersebut. Gunakan tangan kosong saja, tidak perlu alat tajam. Anda akan takjub melihat ukurannya yang bervariasi, dari kentang besar seukuran tangan yang cocok untuk dipanggang, hingga kentang kecil yang sempurna untuk direbus bersama kulitnya. Jangan pernah mencuci kentang yang baru Anda panen menggunakan air. Mencuci kentang hanya akan menghilangkan lapisan pelindung alaminya dan mengundang bakteri pembusuk. Cukup bersihkan sisa-sisa tanah yang menempel menggunakan tangan atau sikat yang sangat lembut. Setelah tanahnya bersih, Anda harus mengangin-anginkan kentang tersebut. Letakkan kentang-kentang itu berjajar di tempat yang sejuk, kering, dan gelap dengan sirkulasi udara yang lancar. Jauhkan dari paparan sinar matahari langsung, karena sinar matahari akan membuat kulit kentang berubah menjadi hijau dan beracun jika dikonsumsi. Biarkan mereka diam di sana selama beberapa hari agar kulitnya benar-benar kering dan stabil. Suku Amish biasanya menyimpan kentang mereka di ruang bawah tanah yang dingin, tapi ruangan gelap di rumah Anda sudah cukup bagus untuk keperluan penyimpanan. Sekarang mari kita bicara tentang perhitungan hasil akhir. Berapa banyak yang bisa Anda dapatkan dari lahan sekecil 0,2 meter persegi ini? Jika Anda melakukan semua langkah dengan benar, mulai dari campuran tanah yang gembur, penyiraman yang merata, hingga pembumbunan yang tepat waktu, satu menara setinggi 1 meter bisa menghasilkan panen yang mencengangkan. Rata-rata, Anda bisa mendapatkan antara 10 hingga 15 kilogram kentang berkualitas tinggi dari satu menara. Bayangkan, 15 kilogram makanan pokok padat kalori dipanen dari area yang lebih kecil dari ukuran meja kopi Anda. Jika Anda memiliki lahan sedikit lebih luas, misalnya di sudut halaman, Anda bisa membuat 3 atau 4 menara sekaligus. Dengan 4 menara, Anda sudah mengamankan persediaan karbohidrat hingga puluhan kilogram untuk keluarga Anda. Ini adalah definisi nyata dari ketahanan pangan mandiri. Anda telah membuktikan bahwa keterbatasan lahan bukanlah sebuah halangan. Trik suku Amish ini berhasil mengubah ruang sempit yang tidak berguna menjadi lumbung makanan yang produktif dan berlimpah. Selain mendapatkan panen kentang yang luar biasa, Anda sebenarnya juga telah menciptakan sesuatu yang lain. Ketika menara kentang runtuh, Anda akan mendapatkan tumpukan tanah sisa yang sangat banyak. Jangan buang tanah ini. Tanah bekas menara kentang ini sekarang merupakan campuran kompos organik yang sangat gembur dan kaya mikroba. Anda baru saja menciptakan tanah berkualitas tinggi secara tidak sengaja. Anda bisa mengumpulkan tanah ini dan menggunakannya untuk menanam sayuran jenis lain di musim berikutnya, seperti menanam wortel, tomat, atau sayuran daun hijau. Siklus pertanian mandiri ini tidak hanya memberi Anda makanan gratis, tetapi juga memperbaiki kualitas tanah di sekitar rumah Anda. Tidak ada satupun bahan yang terbuang sia-sia dalam metode pertanian tradisional ini. Semuanya didaur ulang dan dimanfaatkan kembali. Inilah kebijaksanaan sejati dari cara hidup yang selaras dengan alam. Anda memelihara tanah dan tanah akan memelihara Anda dengan panen yang tak kenal henti. Metode menara kentang suku Amish ini mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga. Kadang-kadang
inovasi terbaik tidak datang dari laboratorium modern atau teknologi canggih, melainkan dari kebijaksanaan masa lalu. Orang-orang di masa lalu tahu bagaimana bekerja cerdas dengan alam, bukan melawannya. Dengan modal yang sangat murah, usaha yang ringan, dan ruang yang minim, Anda telah mematahkan ketergantungan pada sistem pangan pabrik. Anda telah mengambil alih kendali atas apa yang masuk ke piring makan keluarga Anda. Kentang yang Anda tanam sendiri dengan tangan Anda akan terasa jauh lebih manis dan memuaskan daripada kentang manapun yang bisa Anda beli di supermarket. Ini adalah investasi waktu dan tenaga yang memberikan keuntungan 100 kali lipat. Jadi, tidak ada lagi alasan bahwa Anda tidak punya tanah untuk mulai berkebun. Trik 0,2 meter persegi ini sudah ada di genggaman Anda, siap untuk diwujudkan menjadi nyata di halaman belakang Anda sendiri. Sungguh sebuah penemuan yang luar biasa, bukan? Siapa yang menyangka bahwa rahasia ketahanan pangan keluarga bisa diselesaikan dengan menumpuk tanah ke atas di atas area yang ukurannya hanya 0,2 meter persegi. Dari menara kecil yang sederhana, kita bisa meruntuhkannya untuk menemukan harta karun berupa belasan kilogram kentang emas yang siap mengenyangkan perut keluarga. Trik suku Amish ini bukan sekadar metode berkebun biasa. Ini adalah revolusi kemandirian pangan di ruang sempit. Anda telah melihat buktinya bahwa tidak perlu lahan berhektar-hektar untuk bisa memanen makanan sendiri dengan jumlah yang fantastis. Sekarang, giliran Anda untuk mencoba keajaiban pembumbunan ini di rumah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dan ingin melihat panen melimpah lainnya, pastikan Anda menekan tombol like, subscribe ke channel ini, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, sayuran apa lagi yang paling ingin Anda tanam jika Anda hanya memiliki lahan sempit di rumah? Apakah wortel, tomat, atau bawang? Ceritakan rencana berkebun Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi.